direprogram lagi, diinstal lagi, dibuang semuanya. Nah, bagaimana cara membuangnya? Ya mungkin dengan melupakan, dengan mengabaikan, dengan menyibukkan dan sebagainya. Teorinya banyak sekali. Tetapi ke depan ada satu cara. Ketika hal-hal yang tidak berkehendak kita, kekecewaan, anak padi nggak jadi, anak berantem sama merusak rumah orang itu harus diganti, mobil tabrakan dan sebagainya, itu semuanya akan tersimpan kekecewaan itu dalam diri kita. Dengan kita membantah, menolak, menyalahkan orang lain dan mencari argumentasi membenarkan diri kita sendiri. Jadi peristiwa itu akan tersimpan ketika kita menolak. Tetapi ketika kita menerima dengan baik, dengan sujud hati kita kepada Allah, ya sudah, barangkali menurut Allah sebaiknya seperti ini. Baik Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik bagi saya. Malah begitu kita menerima dengan hati yang bersujud pada Allah, malah tidak tersimpan dalam memori. Begitu kita tolak, malah menjadi disimpan. Nah, jadi ketika itu bersujud, hati kita sudah mengeluarkan semua penderitaan kita, mengembalikan kepada Allah. Di situ mulai efektif ya, manfaat daripada bersujud kita semacam itu. Adapun satu yang mereka katakan itu, satu melancarkan oksigen ke otak. Ya memang ya, iyalah, bagaimanapun juga oksigen otak juga perlu oksigen, perlu darah, untuk dipompa oleh paru-paru. Nah, ketika kita bersujud, ini paru-paru kita kan dibalik. Jadi sama seperti kita botol juga, supaya air itu bercampur dengan air, maka dibalik kan. Jadi dibalik itu berarti ya itulah kita logis berarti. Jadi oksigen akan lebih lancar. Semacam itu. Kemudian juga oksigennya di paru-paru kita ini kan, kita kan paru-paru kan menyedot, menarik udara dan memompakan oksigen ke darah melalui paru-paru itu ya, lalu dipompa oleh jantung. Itu dalam paru-paru itu ada sisa sekitar 3% udara yang terjebak di situ. Nah, ketika kita bersujud, paru-paru yang menyimpan 30 itu ditekan oleh diafragma kita, otot yang membuat paru-paru bisa menyedot, bisa mendorong itu, ditekan dengan usus perut kita, menekan diafragma, akhirnya paru-paru melepaskan lebih lancar lagi. Itu mungkin seperti itu kira-kira bisa kita maklumi. Tetapi kemudian setelah yang kedua, menghilangkan sakit kepala. Sakit kepala itu bukan penyakit kan, itu kan hanya sakit kepala itu bukan penyakit. Itu sudah diusir, sudah tentang dari daftar patologi ya. Sakit kepala itu tidak termasuk dalam patologi, karena itu hanyalah gejala ya. Kita kekurangan oksigen juga sakit kepala ya kan gitu. Di badan kita ada infeksi juga sakit kepala, utang kita banyak juga sakit kepala kok. Ya itu berbeda. Jadi kepala itu ya kalau oksigennya lancar, kemudian terus kalau kita juga kita serahkan pada Allah dengan bersujud, menyerahkan segala penderitaan kita, tawakkaltu ala Allah, semua kepada Allah, maka kita menjadi bahagia. Saya kira sakit kepala itu menjadi hilang. Berbeda dengan orang kegemukan, obesitas dulu kan kita menduganya itu kan penyakit, gejala. Sekarang udah resmi masuk dalam patologi. Obesitas sudah penyakit sekarang, bukannya gejala. Kalau sakit kepala itu yang sering masuk patologi, bukan itu. Ya, uang kita banyak, sakit kepala hilang kok. Iya, kondisi kita semacam itu. Kemudian juga mengatasi insomnia. Insomnia itu kan susah tidur, mungkin dia stres, mungkin kurang kelenjar, mungkin kita punya masalah, mungkin kita terpuk hutang. Jadi apakah dengan ujung-ujungnya adalah kembali kepada sistem tubuh kita sendiri ya bagaimana kita bekerja, kemudian melancarkan aliran getah bening ya. Getah bening itu kan juga mengandung
leukosit ya, imunitas sendiri. Sebenarnya kan ada di sekitar tubuh kita kan, di leher, di lutut, di paha dan sebagainya itu. Ya memang ketika dia masuk bagian mengandung leukosit, tapi leukosit sendiri kan kerjanya kan amoeboid, dia tidak mengikuti alur dan sistem jaringan, dia berjalan sendiri kemana saja, dan dia akan menghancurkan semua partikel-partikel asing yang masuk dalam tubuh kita ini, ya virus-virus dan sebagainya. Itu adalah sistem kekebalan tubuh kita itu sendiri. Nah itu akan terjadi dalam keadaan kondisi psikologis yang sangat damai sekali. Kemudian memberikan produksi memperbaiki produksi kelenjar susu, ya udahlah mangga lah. Kemudian melancarkan pencernaan. Kemudian yang keenam, yang ketujuh melancarkan pernapasan, ya itu semuanya itu. Kemudian yang ketiga mencegah wasir, ya kalau nunggu kan jadi mungkin artinya ya lah itu akal-akalan ya bisa lah diterima lah. Tetapi ada satu hal yang perlu saya ingin minta catatan kaki dan perlu konfirmasi begini, bahwa di dalam tubuh kita ini ada arus listrik. Ya, bagaimana neuron-neuron dalam otak kita itu saling berhubungan, saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Berapa banyak dari sekian miliar berhubungan satu dengan yang lain. Artinya komunikasi antara satu neuron dengan yang lain di otak kita itu lebih padat dari komunikasi HP salam dunia. Ya, manusia itu 8 miliar. Masing-masing HP berkomunikasi itu lebih padat neuron yang ada dalam otak kita, percaya kok. Saya beri ceramah. Nah, ini kan semacam ini. Nah, di sini dimanapun kaidahnya, di mana ada suatu hal yang bergerak berputar, itu kan akan menimbulkan udara panas. Makanya mesin-mesin kan ada pendinginnya, ada radiatornya, ya kan. Nah, makanya mengapa sholat kita mencuci kepala itu wamsahu birusikum itu kan sebagai pendinginan otak. Nah, tetapi juga kita ketahui bahwa mungkin saja kita mengalami kelesuan berpikir, malas berpikir, atau ada kegelisahan disebabkan karena otak kita sudah terlalu aktif, sudah berhari-hari menjadi panas. Nah, perlu pendinginan. Nah, makanya bagaimanapun juga kita harus sadari bahwa ketika kita melihat lampu itu redup, sinarnya redup ya. Terus sebabnya apa? Karena ada yang lebih positif dan negatif, belum ada yang tidak seimbang. Nah, biasanya itu kita sambung lagi dengan kabel, lalu ditancapkan ke tanah, ya, supaya negatifnya bisa menyerapkan. Bagaimanapun yang namanya positif dan negatif kan saling menghancurkan. Ya, ketika di kabel itu ditanam ke tanah, baru kelihatan lampu itu menjadi terang kembali. Tanah itu namanya arde. Arde itu bahasa Arabnya alladzi khalaqas samawati wal arde.